Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 Biologi Molekuler Akuatik ingin memaparkan seminar hasil laporan kami yang berjudul tentang identifikasi ikan lele, kijing Taiwan, kijing lokal yang kami dapatkan di Situ Burung Babakan Dramaga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jarusuf dengan NIM C266. Saya Dina Puspita dengan NIM C281. Saya Putri Lisya dengan NIM C238. Saya Nisma Fahira dengan NIM C256. Saya Nizar Irfan Khairiansyah dengan NIM C295. Saya Siti Nurhatma dengan NIM C2115. Saya Amira Rafa dengan NIM C2105. Saya Miranda Sirait dengan NIM C214. Saya Fakhruddin Hidayat dengan NIM C283. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang pertama, yaitu latar belakang. Kehidupan di dalam sel bergantung pada ribuan ikatan kimiawi yang berinteraksi dan bereaksi satu sama lain secara teratur. Ikatan kimiawi ini biasanya ada di antara molekul yang mendukung aktivitas kehidupan sel, yang pada gilirannya mempengaruhi instruksi genetik sel dan lingkungannya. Kemudian muncullah biologi molekular, di mana biologi molekular ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi molekul, seperti DNA, RNA, dan juga protein, dengan aplikasi signifikannya yang telah muncul di dalam perikanan, seperti rekayasa genetika, kemudian diagnostik patogen, dan juga pengembangan vaksin. Teknik ini mendukung pemahaman genetik ikan seperti ikan lele, yang penting bagi budidaya perikanan di Indonesia untuk meningkatkan produksi dan juga untuk pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kijing Taiwan, di mana kijing Taiwan ini merupakan kerang air tawar dari Asia Timur yang memiliki nilai ekonomis sebagai sumber protein, tetapi berpotensi mengganggu ekosistem di luar habitat aslinya karena kijing Taiwan ini dapat bereproduksi secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah kijing lokal. Kijing lokal ini sering dimanfaatkan untuk pangan karena kaya akan protein dan juga kalsium, dengan cangkang yang tinggi akan kitin dan juga fosfat yang menjadikannya penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi spesies ikan lele Clarias batracius, spesies kijing Taiwan Anodonta udinata, dan spesies kijing lokal dengan marka molekuler. Dan penelitian ini memiliki manfaat, yaitu untuk memberikan informasi genetika dalam biologi molekuler akuatik dalam pemanfaatan dan pengelolaan di sumber daya perikanan. Selanjutnya ada metodologi. Waktu pengambilan sampelnya itu dilaksanakan di Situ Burung pada tanggal 1 September 2024 dan analisis datanya dilakukan pada bulan Oktober dan November. Tempatnya itu di Laboratorium Biologi Molekuler Akuatik pada tanggal 14 November 2024. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab metodologi. Yang pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk penelitian kami kali ini. Yang pertama ada alat. Yang kita butuhkan ada alat bedah, neraca analitik, mikropipet dan tip, tabung mikro, centrifuge mikro, inkubator, vortex mixer, spektrofotometer, rak tabung mikro, pipet, neraca digital, autoclave, magnetic stirrer, microwave. Kemudian ada bahannya. Yang pertama ada sampel sudah pasti, buffer lysis, protka, air nase, reagen pemisahan, etanol, TA butter, agrosa, buffer TAE dan TBE, DNA ladder, dan ETBR dan gel red. Kemudian ada tentang prosedur. Prosedur yang akan kita lakukan ada 4, yaitu ada identifikasi spesies, isolasi DNA, PCR atau polymer chain reaction, dan elektroforesis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi spesies. Spesies yang kita analisis ada 3, yaitu ada ikan lele, Clarias batracius, kijing Taiwan Anodonta udinata, dan kijing lokal, Pisbrionka dan Exilis. Yang pertama ada ikan lele. Ada pengambilan sampel di Situ Burung, kemudian kita melakukan pembunuhan pada ikan lele tersebut dengan menggunakan metode medula oblongata. Kemudian ada pembedahan dari anus sampai ke sirip dorsal. Sirip dorsal itu merupakan sirip gerak yang akan dianalisis DNA-nya. Kemudian sampel daging dimasukkan ke mikrotub dan diawetkan menggunakan pengawet. Kemudian ada kijing Taiwan atau Anodonta udinata. Pengambilan sampelnya juga dilakukan di Situ Burung dengan pengambilan sampel dari substrat, sterilisasi dengan alkohol. Kemudian ada pengukuran panjang dan lebar dan pengukuran dari bobot si kijing Taiwan itu sendiri. Kemudian diambil otot kerasnya atau otot geraknya, dan seperti ikan lele dimasukkan ke dalam mikrotub dan diawetkan. Kemudian yang terakhir ada kijing lokal atau Pisbrionka exilis. Itu prosesnya sama seperti kijing Taiwan, pengambilannya di dalam substrat pada Situ Burung.
diambil juga otot kerasnya dan kemudian juga diawetkan dengan pengawet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi isolasi DNA. Pada tahap yang pertama adalah elektroforesis. Pada tahap ini merupakan teknik untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran, muatan listrik, atau juga sifat kimia. Kemudian yang kedua adalah amplifikasi, di mana amplifikasi ini adalah penggandaan atau perbanyakan jumlah salinan DNA. Kemudian tahap yang ketiga adalah uji kualitas. Di uji kualitas ini kita itu akan menilai kemurnian, konsentrasi, dan juga integritas DNA yang diisolasi. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah sequencing, di mana tahap sequencing ini merupakan tahap untuk menentukan urutan basa nukleotida dalam DNA maupun RNA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode PCR atau polymerase chain reaction, yang dimana kita harus menyiapkan sebuah pipet berukuran satu buah, yaitu satu buah 200 mikroliter dan dua buah 100 mikroliter, dengan menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama ada H2O sejumlah 4,5 mikroliter, terus take polimerase sejumlah 12,5 mikroliter, primer 1, mikroliter, sampel sejumlah 5 mikroliter. Dengan cara yang pertama yaitu pengenceran primer, yaitu dengan caranya H2O sejumlah 19 mikroliter dan primer yang menggunakan 10 mikroliter. Pada metodologi selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya elektroforesis, di mana elektroforesis ini kita akan menyiapkan alat dan bahan serta terdapat 2 tahapan. Yang tahapan pertama ialah pembuatan gel agaros dan tahapan selanjutnya adalah tahapan dari elektroforesis itu sendiri. Untuk tahapan dari elektroforesisnya, itu kita akan memindahkan gel ke dalam mesin elektroforesis berisi dengan TAE-nya sebanyak 1 kali. Kemudian disiapkan sampel sebanyak 2,5 mikroliter dan loading dye 0,5 mikroliter. Lalu campurkan di atas alas dan masukkan ke dalam gel, lalu catat urutan-urutannya. Kemudian jalankan mesin elektroforesis dan tekan tombol run. Lalu yang terakhir adalah menggunakan mesin UV-nya untuk visualisasi hasil yang didapatkan dari elektroforesis tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil filogenik dan basa nukleotida ikan lele Clarias batrachus. Seperti bisa kita lihat di sini, pohon filogenik menunjukkan bahwasannya kekerabatan antar spesies itu sangat berdekatan karena mereka masih berada di garis evolusi yang sama. Bisa dilihat dari Clarias batrachus dan Macrocephalus, Clarias macrocephalus yang berada di satu akar yang sama, dan untuk Clarias lainnya ini tetap berada di pohon yang sama, namun karena berbeda genus jadi tidak berada di akar yang sama. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kedekatan genetik antar masing-masing spesies. Bisa dilihat satu contoh yaitu Clarias batrachus dan Clarias macrocephalus yang berada di angka 0,130 yang menunjukkan bahwasanya kekerabatan mereka ini sangat dekat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis basa nukleotida dari Clarias batrachus itu sendiri. Bisa kita lihat bahwasanya proporsi yang paling besar berada di timin sejumlah 28,5%, dan untuk proporsi yang paling kecil atau paling sedikit berada di guanin yaitu 17,1%. Dan itu menunjukkan bahwasannya kekerabatan mereka yang sangat amat dekat antar masing-masing spesies karena alasan yang pertama tadi, yaitu mereka masih berada di garis evolusi dan famili yang sama. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dari Kijing lokal dan Kijing Taiwan. Hasil analisis filogeni menunjukkan bahwa Kijing Taiwan dan Kijing lokal itu menunjukkan hubungan kekerabatan yang dekat dengan Margaritifera, namun memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan Anatina dan Douglassiae. Karena dilihat dari pohon filogeni menunjukkan bahwa mereka berada di cabang yang berbeda. Sementara untuk kekeragaman genetik analisis haplotype dari Kijing lokal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kekeragaman tinggi di China. Namun di daerah lain mereka menunjukkan kekerabatan yang rendah. Sementara untuk Kijing Taiwan, mereka menunjukkan kekeragaman yang sedang di semua daerah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari uji isolasi DNA. Nah, dari ketiga sampel yaitu ikan lele, Kijing Taiwan, dan juga Kijing lokal, ketiga itu berhasil diisolasi. Namun, pada beberapa sampel itu terdapat semer akibat terkontaminasinya sampel-sampel tersebut. Nah, semer ini mengindikasikan degradasi DNA atau terkontaminasinya protein dan juga RNA yang nantinya akan menghambat proses dari analisis lebih lanjut. Nah, untuk pembahasannya, isolasi DNA itu merupakan uji yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas DNA yang baik. Namun pada beberapa analisis seringkali terdapat kontaminasi yang nantinya akan menyebabkan
terhambatnya proses analisis pada PCR dan juga elektroforesis. Nah, untuk itu perlu dilakukan optimasi metode isolasi DNA untuk mendapatkan hasil kualitas DNA yang lebih baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dari PCR. PCR sendiri merupakan teknik untuk memperbanyak fragmen DNA. Dengan menggunakan PCR ini, kita bisa memperbanyak DNA dengan mengamplifikasinya, sehingga fragmen DNA tersebut bisa kita lakukan untuk menganalisis tahapan selanjutnya. Dalam hasil kali ini, kita mendapatkan hasil PCR yang baik, dan juga kita mendapatkan DNA genom yang berkualitas. Dengan dapat dilihatnya adanya beberapa varietas indikasi bahwasanya DNA tersebut memiliki perbedaan dalam spesies. Adapun tahapan dalam PCR sendiri meliputi yang pertama ada denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga ada perpanjangan atau elongasi. Parameter-parameter yang digunakan dalam PCR itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas DNA-nya, konsentrasi primer, dan juga suhu pada saat melakukan annealing, agar ketika terjadinya proses PCR, fragmen DNA tidak menjadi rusak ataupun pecah. Hasil elektroforesis pada setiap DNA genom dihasilkan seperti yang sudah ditampilkan di sebelah sini. Nah, pada sumur pertama itu terlihat cukup jelas yang mengindikasikan bahwa pada saat proses elektroforesis itu dia tidak terlalu banyak sampel yang hilang atau rusak. Nah, pada sumur kedua yaitu ikan lele 2 itu menghasilkan pita yang single band, tapi dia sedikit pudar yang mengindikasikan bisa jadi adanya kontaminan pada saat elektroforesis. Nah, selanjutnya itu di sumur ketiga yaitu kijing lokal mengindikasikan bahwa adanya kontaminasi terlihat dengan pitanya yang sangat pudar atau biasa disebut smear. Terus juga pada pita yang keempat, kijing lokal, itu terlihat cukup baik yang mengindikasikan bahwa DNA genomik ini berada pada kualitas yang baik. Dan kontaminasi atau kesalahan praktikan ini bisa menyebabkan hasil yang kurang memuaskan sehingga diperlukan analisis ulang. Oke, selanjutnya yaitu bagian simpulan. Identifikasi spesies ikan lele kijing lokal dan kijing Taiwan berhasil diidentifikasi berdasarkan marka gen CO1. Hubungan genetik terdekat ditemukan antara Clarias batrachus dan Clarias macropalus yaitu 0,130. Selanjutnya yaitu keragaman genetik. Kijing lokal dan Taiwan memiliki hubungan genetik dekat 0,173 namun berbeda secara ekologis. Keragaman genetik tertinggi ditemukan pada ikan lele dari Indonesia dan India. Selanjutnya yaitu kualitas hasil. Elektroforesis menunjukkan pola pita DNA yang berbeda antara spesies meski beberapa sampel mengalami smear akibat kontaminasi. Oke, selanjutnya yaitu bagian saran. Optimasi proses yaitu perbaiki metode isolasi DNA untuk hasil yang lebih bersih dan berkualitas. Selanjutnya pastikan kontrol teknis lebih ketat selama PCR dan elektroforesis. Selanjutnya yaitu penelitian lanjutan, tingkatan cakupan populasi untuk analisis genetika lebih mendalam. Gunakan metode molekuler lain seperti SNP untuk data yang lebih detail. Selanjutnya yaitu konservasi, yaitu fokus pada pelestarian kijing lokal dan mitigasi dampak invasif dari kijing Taiwan. Libatkan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem perairan. Sekian presentasi seminar hasil yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kami masih perlu dalam tahap bimbingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.